Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Implikasi dan Aplikasi. Kisah Adam dan Hawa, jika hanya dipahami secara harafiah, tidak memiliki implikasi dan aplikasi yang mendalam bagi kehidupan orang percaya hari ini. Implikasi di sini artinya keterkaitannya dengan perjalanan hidup yang sedang kita jalani sekarang. Adapun pengertian aplikasi dalam konteks ini adalah penerapan atau penggunaannya dalam kehidupan yang sedang kita jalani hari ini. Jadi kisah Adam dan Hawa jika hanya dipahami secara harafiah tidak memiliki implikasi dan aplikasi yang mendalam. Keterkaitan dengan hidup kita hari ini dan penerapannya. Seharusnya semua kisah dalam Alkitab memiliki implikasi dan aplikasi yang kuat dan mendalam bagi umat Perjanjian Baru, sebab memang semua ditulis untuk kita. Dan Paulus dalam suratnya mengatakan 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Tentu saja yang dimaksud Paulus bukan hanya secuil kisah kehidupan bangsa Israel di padang gurun, tetapi seluruh kisah yang tertulis dalam Alkitab. Di dalamnya pasti ada implikasi dan aplikasi konkretnya dalam hidup kita. Memang kisah Adam dan Hawa, Kejadian pasal 1-3, secara harafiah sudah memiliki implikasi dan aplikasi juga, tetapi tidak mendalam. Memahami kisah Adam dan Hawa hanya secara harafiah, implikasi dan aplikasinya hanya sekitar ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan kutuk atau laknat. Tentu saja selain itu juga memberi pengetahuan bahwa kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa menyeret semua keturunan Adam hidup dalam hukum dan hukuman dosa. Hukum artinya kodrat, hukuman artinya akibat dari pelanggaran itu. Hukuman akibat dari pelanggaran itu. Implikasi dan aplikasi dari kisah Kejadian pasal 1-3 sudah cukup memadai bagi umat Perjanjian Lama. Jadi implikasi dan aplikasi secara harafiah dari kisah Kejadian pasal 1-3 sudah cukup memadai bagi umat Perjanjian Lama. Mereka dapat menjalankan hidup keberagamaan mereka dengan pengertian sederhana dan dangkal tersebut. Mereka juga tidak dituntut untuk sempurna seperti Bapa. Mereka belum memahami dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Orang percaya memahami kisah Adam dan Hawa seharusnya tidak hanya secara harafiah, saudara. Seharusnya tidak hanya secara harafiah, tapi juga harus memahaminya secara figuratif. Dengan demikian dapat memperoleh kebenaran yang lebih mendalam, ya. Dengan demikian orang percaya, saudaraku, dapat memperoleh kebenaran-kebenaran yang lebih mendalam dan kuat untuk menginspirasi pikiran guna mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudaraku, memahami kisah Adam dan Hawa atau Kejadian pasal 1-3 juga secara figuratif membuka
mata kita untuk mengerti bahwa kisah Adam dan Hawa memiliki fleksibilitas dan dinamisitas yang luar biasa di sepanjang sejarah kehidupan. Fleksibilitas tersebut artinya kelenturan mengikuti perkembangan zaman. Sampai kapanpun dan dimanapun, serta situasi bagaimanapun, kisah Adam dan Hawa memuat kebenaran yang dapat dikenakan secara up to date. Ya, jadi sampai kapanpun, dimanapun dan dalam situasi bagaimanapun, kisah Adam dan Hawa memuat kebenaran yang dapat dikenakan manusia secara up to date, termasuk bagi manusia postmodern hari ini dalam situasi konkret yang terjadi. Dinamisitas artinya kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan yang bagaimanapun untuk memberi jawaban atas kebutuhan rohani manusia. Tentu bagi umat perjanjian baru, orientasinya adalah kesempurnaan seperti Bapa atau keserupaan dengan Yesus. Dengan demikian, kebenaran yang dapat digali dari kisah Adam dan Hawa atau Kejadian pasal 1 sampai 3 dapat terus diperoleh atau mengalir terus guna menjawab kebutuhan manusia di sepanjang zaman. Ya, seperti mata air yang tidak pernah kering. Saudaraku sekalian, dalam menerima kisah mengenai Adam dan Hawa, yang penting yang harus kita pahami itu maknanya, bukan kisah itu sendiri secara harafiah. Tentu hal ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan tajam sehingga bisa memecah belah persekutuan orang percaya. Kalau seseorang masih menerima Kejadian pasal 1 sampai 3 hanya secara harafiah, kita menghargainya dan tidak memperdebatkannya. Bagaimanapun seperti yang telah saya kemukakan, bahwa kisah Adam dan Hawa secara harafiah juga memiliki implementasi dan aplikasi dalam kehidupan kita hari ini, walau tidak terlalu mendalam. Orang Kristen yang belum dewasa dan tidak bertumbuh menjadi cerdas menerima kisah Adam dan Hawa seperti anak-anak sekolah minggu dengan pemikiran yang sangat terbatas, dengan pemikiran yang sangat dangkal dan berbau mitos secara umum. Tetapi kalau bertumbuh dewasa dan menjadi cerdas, maka dapat memahami kisah Adam dan Hawa dengan pemikiran yang mendalam. Dengan pemikiran yang mendalam. Kalau kisah Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 1 sampai 3 dipahami secara harafiah, maka implementasi dan aplikasinya tidak mendalam dan tidak kuat dibanding kalau dipahami secara figuratif. Oleh sebab itu, kalau kita mau rendah hati, saudaraku, dan membuka diri untuk kebenaran yang disingkapkan Tuhan di akhir zaman ini, kita dapat memperoleh dimensi yang baru dalam memahami kisah Adam dan Hawa. Dengan memahami implikasi dan aplikasi kisah Adam dalam kehidupan kita hari ini, dampaknya sangat signifikan. Sangat signifikan bagi kesucian dan kesempurnaan kita. Hal ini dapat menjadi pengalaman konkret, saudaraku. Harus menjadi pengalaman konkret sehingga kita benar-benar bisa membuktikan kebenaran Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.